membahas tentang masalah al-ibadah, yaitu tentang masalah ibadah, ya. Di mana ibadah ini menjadi suatu amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa ini menjadi inti dari segala macam ibadah, bahwasanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, permintaan ibadah atau yang dinamakan dengan doa itu adalah ibadah, maka yang namanya ibadah itu kan sebuah kebaikan. Karena sesungguhnya ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Sebuah cakupan nama yang ya, apaan bentar. Ini kayaknya ya. Kalau suaranya kurang jelas, nanti di komen ya. Apaan ya untuk sebelumnya. Ya, untuk masalah ibadah, jadi doa adalah ibadah, maka jangan dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang banyak datang meminta-minta, berdoa kepada kuburan, datang ke kuburan bukan untuk mendoakan ahli kubur, namun apa? Untuk dimintai doanya, untuk dimintai keberkahannya. Maka ini tidak dibenarkan dalam syariat. Nah, ini masalah ibadah, masalah doa itu sendiri. Nah, lantas apa yang menjadikan seseorang diijabah dan tidak diijabahnya sebuah doa? Perlu diketahui bahwasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, abdun fakirun, hamba yang fakir, hamba yang tidak memiliki apapun, maka kita apa? Meminta kepada siapa? Kepada Rabbuna, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, ud'uni, berdoalah kalian kepada saya, kepadaku, astajib lakum, maka aku akan apa? Aku akan kabulkan. Nah, maka suatu yang harus diyakini oleh kita bahwasanya semua ibadah yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabah. Nah, ini yang menjadikan apa? Menjadikan akidah seorang hamba kewajiban untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya doa itu adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita mendapatkan apa? Masalah-masalah seolah-olah doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang menyebabkan itu terhalang? Atau apa penyebab yang menjadikan doa itu akan diijabah oleh Subhanahu wa taala? Tentunya doa diijabah, tentunya ada sebab-sebabnya yang menjadikan doa itu cepat diijabah oleh Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, ini harus diperhatikan tentang adabnya dulu ketika berdoa. Apa yang mesti dilakukan seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama tentunya ketika kita menyebutkan bahwasanya doa adalah ibadah, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Harus mengikhlaskan doa tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan dibumbui dengan apa? Hal-hal yang berbau syirik. Kita meminta kepada Allah, kita pun meminta kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini akan menjadi apa? Akan menjadi problem dalam apa? Dalam diijabahnya doa kita. Jadi tentunya yang pertama adalah kita mengikhlaskan ibadah kita, doa-doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang tidak menyukainya. Kenapa Allah gabungkan di sini dengan apa? Dengan orang-orang kafir yang tidak menyukainya? Karena tentunya perbuatan syirik
dasarnya adalah perbuatannya orang-orang kafir. Nah, maka poin pertama tadi yang menyebabkan dikabulkannya doa adalah apa? Adalah kita mengikhlaskan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu adalah buah dari tauhid seseorang. Ini yang pertama. Sebab yang menjadikan doa seorang hamba apa? Dijabah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana bisa atau bagaimana seorang hamba bisa dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Selain poin pertama, ada hal yang kedua. Ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun apa? Harus yakin dengan doa kita. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan setengah-setengah. Gak boleh di dalam doa, ya Allah berikan rezeki kepada saya jika engkau menghendaki. Atau ya Allah kalau misalkan meminta duniawi, yang halal duniawi, diperbolehkan tidak? Boleh, silahkan. Ya Allah saya menginginkan motor. Misal, saya menginginkan motor baru. Tapi kita apa? Di ujungnya, kalau engkau kehendaki. Nah ini kan berarti apa? Gak yakin dengan doa tersebut. Ya kalau dalam bahasa itu lau syi'ta, jika engkau berkehendak, maka engkau kasih kepada saya. Jika engkau tidak, maka enggak usah kasih kepada kita. Maka ini kan sesuatu yang apa? Tidak menunjukkan keyakinan di dalam doa tersebut. Nah, Rasulullah SAW pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dan engkau yakin bahwa bahwa doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan tentang apa? Harus ya yakin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi nggak boleh setengah-setengah kalau berdoa itu apa? Ya hatinya lalai, memintanya setengah-setengah, nggak yakin. Doa ini nggak mustahil sih dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nggak apa? Nggak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis, innallaha ala dhanni abdihi. Sesungguhnya Allah itu bersama apa? Bersama prasangka hambanya. Ketika hambanya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun apa? Sebagaimana prasangka hambanya. Jika hamba tersebut apa? Berprasangka buruk, maka Allah pun akan apa? Akan berbuat sesuatu yang tidak baik untuknya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Wa 'alamu annallaha la yastajibu du'aun min qalbin ghafilin lah." Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan berpaling. Maka tentunya poin yang kedua, kita harus yakin dengan doa tersebut. Jangan setengah-setengah. Masuk ke poin yang ketiga. Setelah harus kita meyakini bahwasanya Allah mengijabah doa kita dan kita pun ikhlas dalam doa kita, maka poin yang selanjutnya yang ketiga, bahwasanya di antara sebab diijabahnya doa, maka gunakanlah untuk apa? Untuk menggunakan asma Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita hafal ya, kita suka disenandungkan ya. Namun ini bukan tuntutan. Apa itu? Ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, ataupun seterusnya. Atau kita ya Rahman ya Rahim ya, dan selanjutnya. Maka tentunya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW menyebut inna lillahi tis'an wa tis'una isman man ahsaha dakhalal jannah. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa saja yang mengetahuinya, ahsaha, man ahsa, siapa saja yang ahsaha. Ahsaha itu bukan hanya tahu, tapi apa?
tahu, paham maknanya, kemudian mengamalkan konsekuensinya. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya man ahsaha, siapa saja yang mengahsahanya, artinya mengamalkannya, berdoa dengannya, maka Rasulullah SAW katakan adalah dia akan masuk surga. Tentunya yang kita hafal ya Rahman, ya Rahim dan seterusnya, maka gunakanlah nama-nama ini untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana permintaan kita. Allah menyebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha dalam surat Al-A'raf ayat 7. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah. Fad'uhu biha. Maka apa? Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ketika Allah menyebutkan lillahil asmaul husna, lillah, bagi Allah itu asmaul husna, nama-nama yang baik. Maka Allah menyebutkan setelahnya fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama tersebut. Jadi perintahnya apa? Untuk berdoa dengan nama tersebut, bukan hanya sekedar hafal. Ya. Jadi sayang kalau sekedar hafal ya Rahman, ya Rahim dan seterusnya, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaiminin. Maka kita hafal arti-artinya tersebut. Kemudian kita gunakan di dalam doa-doa kita. Ketika Allah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemurah, maka kita gunakan ya Rahman irhamni. Kemudian ketika kita mengetahui bahwasanya Allah memiliki nama Al-Ghafur atau Al-Ghaffar, maka kita gunakan ya Ghafur ighfirli, wahai zat yang maha mengampuni, ampunilah aku. Maka tuntutannya bukan hanya sekedar hafal yang 99 nama tersebut, tapi apa? Kita pelajari, kita gunakan sebagai wasilah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rahman irhamni, ya Ghaffar ighfirli, atau ya Ghafur ighfirli, ya Razzaq urzukni, wahai zat yang maha memberikan rizki, urzukni, berikanlah rizki kepadaku ini. Ini poin yang ketiga. Tadi yang pertama ikhlas, yang kedua harus yakin, yang ketiga yaitu gunakanlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab yang keempat, di antara yang dapat menyebabkan doa kita, permintaan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari-cari waktu yang istimewa atau waktu-waktu diijabahnya doa. Ya, terlebih di dalam bulan Ramadan ini. Ketika Allah menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika Allah menyebutkan dalam rentetan ayat setelah menyebutkan tentang fadilah Ramadan, perintah untuk berpuasa, Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, kemudian syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir ayatnya Allah menyebutkan, dan jika seorang hamba memohon kepadaku, beribadah kepadaku, perlu mengatakan ini ada munasabah antara ayat yang sebelumnya dengan setelahnya, atau ayat ini dengan sebelumnya. Ketika Allah menyebutkan tentang fadilah Ramadan, kemudian Allah tutup wa idza sa'alaka ibadi, jika seandainya hambaku beribadah kepadaku, fa inni qarib, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i dada'an, aku mengijabah doa seorang hamba jika seandainya hamba tersebut meminta kepadaku. Nah, maka ini menunjukkan di antara
keberkahan bulan Ramadan, Allah jadikan bulan Ramadan adalah bulan yang diijabah untuk berdoa, atau bulan yang istimewa untuk terkabulnya apa? Doa. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, yaitu syattani la taruddan. Ada dua kondisi, ya, bahkan tiga disebutkan. Yang pertama, tiga kondisi yang tidak akan ditolak doanya. Kapan itu? Di antaranya adalah as-shaim, adalah orang yang berpuasa. Maka ketika berpuasa, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kapan lagi waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya yaitu waktu sahur. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat orang mukmin, orang-orang mukminin, Allah menyebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika waktu sahur, artinya akhir malam, ya, maka mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah menyebutkan wabil ashari, waktu-waktu sahur. Maka waktu sahur adalah waktu yang diijabahnya doa. Maka ketika kalau sekarang kan kita berbarengan dengan waktu makan sahur kita, maka ini tidak terlalu berat untuk kita. Maka gunakanlah, manfaatkan waktu yang ada ini ketika kita sahur, artinya bangun dari tidur kita, maka kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam hadis yang lain disebutkan waktu yang terbaik adalah sepertiga malam. Sepertiga malam yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusil lail akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke apa? Ke langit dunia hina yabqa sulusil lail akhir, ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kan yaqulu, Allah mengatakan di dalam hadis qudsinya, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang memohon kepadaku, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Wa man yas'alani fa'u'ti, ay fa'u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan beri, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku ampuni. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya di antara sebab dijabahnya doa adalah apa? Memilih waktu-waktu yang di situ adalah waktu-waktu yang mustajab di doa. Waktu-waktu yang diijabah doa kita. Kemudian yang selanjutnya, ya, di antara waktu yang dianjurkan untuk berdoa adalah bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah. Kemudian juga ketika berbuka puasa. Kemudian juga ketika turun hujan. Maka kita perbanyak doa di waktu-waktu tersebut. Nah, ini di antara sebab-sebab dikabulkannya doa, yaitu memilih waktu-waktu yang diijabah doa Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara penyebab diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baktinya kita kepada orang tua. Itu termasuk sebab yang apa? Yang dapat mengijabah doa kita. Mungkin di antara kita pernah mendengar sebuah kisah tentang Uwais Al-Qarni, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Uwais Al-Qarni ini. Rasulullah menyebutkan tentang Uwais Al-Qarni, seandainya Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala abarrah, niscaya Allah akan mengijabah doanya. Apa sih istimewanya seorang
Uwais Al-Qarni. Ya. Uwais Al-Qarni rahimahullah adalah seorang yang hidup di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tinggal di Yaman. Dia memiliki seorang ibu. Dan Uwais Al-Qarni tentunya udah memeluk agama Islam ketika itu. Namun bukan dari Rasulullah SAW langsung. Artinya melalui sahabat-sahabat Rasulullah yang diutus ke beberapa negara. Nah, Uwais Al-Qarni suatu ketika ia menginginkan untuk bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Namun Uwais Al-Qarni memiliki seorang ibu yang enggan untuk ditinggalkan. Karena apa? Karena sakit. Maka Uwais Al-Qarni terus berbakti kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya belum memeluk agama Islam. Nah, Uwais Al-Qarni saking berbaktinya Uwais Al-Qarni itu enggan untuk apa? Meninggalkan ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampailah suatu saat ibunya akhirnya mengizinkan Uwais Al-Qarni untuk meninggalkannya di rumahnya. Jadi ibunya ditinggal di rumah, Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah, pengen berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah berapa lama di perjalanan, sampailah akhirnya, singkat ceritanya, sampailah di Yaman. Sampailah di Madinah. Ternyata ketika di Madinah, qadarullah, Uwais Al-Qarni apa? Gak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kebetulan ketika itu Rasulullah sedang keluar dari Madinah. Maka setelah itu Uwais Al-Qarni pulang kembali ke Yaman tanpa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kabar ada yang mau datang kepada beliau. Kemudian disebutkan tentang tanda-tandanya, apakah datang kepada kalian fulan dengan ciri-ciri seperti ini, ada tanda di punggungnya, dia berasal dari Yaman, kan? Nah, maka kata Rasulullah SAW ketika mengetahui hal tersebut, Rasulullah SAW seandainya Uwais Al-Qarni memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah akan akan berikan, Allah akan ijabah doanya. Sampailah Rasulullah SAW wafat, sampailah masa kekhalifahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar bin Khattab mengetahui tentang hadis yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, maka ketika Umar bin Khattab mengetahui ada kafilah dagang yang datang dari Yaman dan juga pertemuan-pertemuan gubernur dari Yaman, maka Umar mengatakan, hal fiikum Uwais, apakah di antara kalian ada Uwais? Sampai berapa kali datang kepadanya berapa kafilah, ternyata enggak ada Uwais. Kemudian gantian lagi, kafilah yang baru datang lagi, ternyata enggak ada Uwais Al-Qarni. Sampai akhirnya suatu ketika ternyata ada Uwais Al-Qarni. Maka Umar Ibn Khattab tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Untuk apa? Untuk meminta doa dari Uwais Al-Qarni. Maka akhirnya Uwais Al-Qarni pun mendoakan Umar Ibn Khattab dengan kebaikan-kebaikan untuknya. Maka ini menunjukkan di antara penyebab diijabahnya doa seorang hamba adalah baktinya ia kepada orang tuanya. Ini di antara penyebab bahwa dikabulkannya doa seorang hamba. Ya, tadi kurang lebih ada 5 ya. Yang pertama adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak diselewengkan doa tersebut kepada selainnya atau tidak dibumbui dengan kesyirikan-kesyirikan. Kemudian yang kedua, dia harus yakin dengan doanya. Gak boleh setengah-setengah. Jadi gak boleh, ya Allah aku pengen apa? Ya Allah beri rezeki jika engkau kehendaki. Kan itu gak boleh. Itu tidak menandakan keyakinan seorang hamba. Yang ketiga, memilih waktu yang diijabah doa
Kemudian yang keempat, gunakanlah apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar hafal ya, yang 99 nama atau yang biasanya kita buka di Al-Qur'an ya, di akhirnya suka ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pelajari nama-nama ini, nama-nama tersebut, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, ya Ghafir. Kemudian juga ya Razzaq, ya Kudus, ya Salam. Bukan hanya sekedar hafal. Karena kalaupun sekedar hafal itu tidak akan menjadi apa? Tidak menjadi wasilah kebaikan. Dan ini bahkan para ulama mengatakan kalau misalkan hanya memanggil-manggil, ini sebenarnya seolah-olah itu ada sebagai apa? Sebagai perendahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah hanya dipanggil-panggil saja. Padahal tuntunan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ud'uhu biha. Jadi bukan hanya sekedar hafal ya Rahman, ya Rahim dan seterusnya. Tapi apa? Kita mengetahui makna yang terkandung di dalamnya, kemudian kita gunakan di dalam doa kita. Ya Rahman irhamni, ya Ghaffar ighfirli. Kemudian kalau misalkan ada ya Jabbar, kemudian ya Kabir, yang menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya Qahar. Maka biasanya digunakan oleh para ulama untuk apa? Untuk mendoakan keburukan bagi orang-orang apa? Orang-orang musyrikin atau musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, adapun tadi doa-doa kebaikan, maka gunakan yang baik-baik ketika kita meminta apa? Meminta rahmat. Kita gunakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika kita meminta agar diampuni, gunakan ya Ghaffar. Wahai zat apa? Yang Maha Pengampun. Ketika kita meminta rezeki, ya Razzaq, gunakan apa? Nama Ar-Razzaq, zat pemberi rezeki. Ya. Kemudian yang terakhir, di antara sebabnya adalah apa? Sebab-sebab dijabahnya doa, yaitu di antaranya adalah baktinya seorang hamba kepada orang tuanya. Ini di antara sebab-sebab yang menjadikan doa seorang hamba dijabah Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk yang selanjutnya, di antara penghalang-penghalang doa atau di antara sebab terhalangnya doa. Doa bisa terhalang kalau tadi yang 5 ini nggak ada. Itu gampangnya atau mudahnya. Yang 5 tadi nggak ada. Kalau kita lanjutkan, yang pertama, lawannya tadi apa? Harus ikhlas. Maka kebalikannya yaitu apa? Kita membumbui doa-doa kita dengan kesyirikan. Kemudian yang kedua, di antara penyebab tidak dijabahnya doa seorang hamba, yaitu bisa jadi hamba tersebut berbuat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu apa? Perbuatan ataupun itu apa? Makanan yang masuk ke dalam perutnya. Ya. Makanya di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawi ya, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, di dalam hadis ke-10, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha amarakum bima amara bihil mursalin." Ya, sesungguhnya Allah memerintahkan sebagaimana yang sesungguhnya Allah memerintahkan sebagaimana yang diberikan kepada para rasul, yaitu ya ayyuhar rusulu minat thayyibat. Wahai para rasul, kulu ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dengan yang thayyib-thayyib, yang baik-baik. Kemudian di akhirnya dalam hadis tersebut menyebutkan summa dzakarar rajul. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang pemuda, seorang laki-laki, yutilus safara, ia melakukan perjalanan, ash'asa akbara, ya, dia dalam keadaan lusuh, rambutnya berantakan, akbara, kemudian dia penuh dengan debu. Ya, ini menunjukkan tentang bahwasanya orang tersebut itu dalam keadaan ya habis pulang dari perjalanan jauh. Yamuddu yadaihi ila sama. Nah, di sini lihat, yamuddu yadaihi ila sama. Dia mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabb. Wahai Rabb, wahai Rabb. Artinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebelumnya adalah yang disebutkan di sini ada termasuk di antara adab-adab ketika berdoa. Yaitu apa? Mengangkat langit, mengangkat tangannya ke langit.
Tapi Rasulullah SAW menyebutkan wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Namun kata Rasulullah SAW, sedangkan apa? Perutnya, artinya semua yang masuk ke perutnya, makanannya, minumannya, gizi yang masuk ke dalam perutnya itu apa? Dari sesuatu yang haram. Maka kata Rasulullah SAW, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doa orang tersebut? Padahal dalam hadis ini dijelaskan tentang apa? Di antara penyebab-penyebab dijabahnya doa. Yang pertama, orang tersebut dalam keadaan safar. Ini tentu di antara sebab apa? Atau waktu yang dijabahnya doa, yaitu ketika seorang hamba safar. Kemudian juga terkumpul padanya apa? Asy akbar, menunjukkan tentang apa? Ya, lusuh, kemudian dia berdebu. Dalam artinya dia butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak cukup di situ, di antara penyebabnya di sini terkumpul juga. Dia mengangkat tangannya ke atas, ya. Ini di antara penyebab dijabahnya doa. Namun ketika terkumpul hal-hal ini, namun ada satu yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan tidak dijabahnya doa, yaitu apa? Makanan yang masuk ke perutnya, minuman yang masuk ke perutnya dari sesuatu yang haram. Entah itu hasil mencuri kah, entah itu hasil riba kah, atau memakan harta anak yatim kah. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabah doa orang tersebut. Nah, ini diantara penghalang-penghalang doa. Kemudian juga ada lagi di antara penghalang doa. Dalam hadis dia katakan, doa itu semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala malam yan'u biqat'i rahimin. Selama orang tersebut tidak berdoa untuk memutuskan silaturahmi orang lain. Maka kita saling mendoakan di antara kita. Jangan apa? Mendoakan keburukan. Lantas tentunya siapakah orang yang berhak kita doakan? Selain kita berdoa untuk diri sendiri, tentunya doakan adalah untuk kerabat dulu pertama. Orang-orang dekat terdahulu. Ya. Jadi barulah orang-orang setelahnya, orang-orang jauh. Ya. Karena sesungguhnya kebaikan itu, ya, orang yang berbuat baik kepada kita pun adalah orang-orang yang dekat dulu sebelum orang lain. Begitu pula kita ketika apa? Berbuat baik kepada orang lain. Ya, selain dalam masalah doa, kita pun apa? Berbuat baik termasuk adalah sedekah. Maka adalah yang paling baik adalah sedekah kepada keluarga. Kemudian Rasulullah menyebutkan ketika ada dalam makanlah dari yang terdekat dulu kan. Ya. Setelah yang terdekat, ambil yang jauh. Nah, itulah yang Rasulullah SAW isyaratkan untuk dalam masalah-masalah sosial juga. Baik dalam masalah berdoa atau dalam masalah memberi makanan ataupun bantuan. Ya. Termasuk memberi bantuan. Ya. Sekarang dalam masa-masa COVID seperti ini, tentunya sebagian tetangga kita itu apa? Ada yang membutuhkannya. Ada yang ekonomi apa? Turun ketika itu seret. Mungkin setelah di PHK dari kantornya, atau misalkan emang dia adalah pekerja harian yang dimana penurunan penghasilannya kurang. Maka kita perhatikan apa? Tetangga kita dulu sebelum kepada orang lain. Ya, banyak di antara kita apa? Memberikan bantuan itu kepada yang jauh dulu sebelum yang dekat. Maka ini sesuatu yang keliru. Tentunya lihat tetangga kita, apakah tetangga kita membutuhkannya, apakah tidak. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, man la yu'minu billahi la yu'minu ahadukum hatta yukrim jarahu. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia apa? Sampai dia berbuat baik kepada tetangganya. Maka ya, dalam masa-masa ini kita apa? Perhatikan tetangga kita, sekitar kita sebelum apa? Orang lain. Atau kalau yang utama adalah apa? Keluarga-keluarga kita dulu, kerabat-kerabat kita. Ya, orang tua kita, apakah mereka membutuhkan bantuan kita? Saudara kita, ya.
kemudian tetangga-tetangga kita, baru orang lain. Dan harus kita ketahui, adab ketika menolong yang lain, ya selain dengan doa, ya materi jika kita punya, maka ya, tentunya diantaranya ustadz-ustadz kalian, ustadz-ustadz kita semuanya, guru-guru kita, guru-guru ngaji kita, di mana kita bisa mengaji, ya belajar baca Al-Quran darinya, kemudian kita pun bisa apa? Bisa sholat darinya, bisa baca Al-Fatihah darinya. Maka ini suatu yang perlu kita apa? Ya kita harus ingat terus, jangan sampai lupa terhadap apa? Jasa-jasa mereka. Dan ini termasuk orang-orang yang dengannya, dengan wasilahnya kita bisa apa? Berbagai macam kebaikan. Jika seandainya di tempat kita semuanya, di tempat ibu-ibu semuanya, ada seorang ustadz biasa suka ngisi kepada ibu-ibu, misalkan suka ada kajian kemudian sekarang enggak, ya. Maka lihat kondisi ustadz tersebut. Ya. Bukan berarti ustadz tersebut apa? Ya, berharap, bukan, tapi apa? Ya kita sebagai murid, sebagai anggota majelis taklimnya, ya, maka kita perhatikan guru-guru kita. Karena terkadang ya, banyak di antara ustadz itu yang hanya apa? Yang hanya emang sibuknya, ya. Sibuknya itu dengan dunia dakwah, sehingga apa? Tidak leluasa untuk apa? Untuk mencari nafkah sebagaimana kita misalkan, yang apa? Yang memiliki pekerjaan atau penghasilan yang tetap. Paginya ceramah di A, siang ceramah di sana, kemudian sorenya pindah lagi, terus seperti itu. Malamnya mengajarkan anak kecil, ya. Maka tentunya kita perhatikan mereka semua, bagaimana kondisi ekonominya, apakah masih ada beras kah? Selain tentunya kita apa? Mendoakan terus kebaikan untuk mereka, karena jasa-jasa mereka lah. Termasuk di antara kebaikan kan ketika sahabat Rasulullah SAW datang ke Madinah, kemudian tidak memiliki apa-apa, orangnya apa? Hijrah dari Mekah ke Madinah, nggak membawa apa-apa. Maka para sahabat apa? Sahabat Ansor itu berlomba-lomba untuk memberikan apa? Memberikan kebaikan-kebaikan, materi-materi yang mereka butuhkan untuk kehidupannya. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadinya tentunya ya, masalah doa ini adalah masalah yang sangat penting. Dan terakhir, ya, terkadang ada pertanyaan yang suka dilemparkan itu, Ustaz, gimana? Saya udah terkumpul semua sebab-sebab dijabahnya doa, kemudian penghalang-penghalangnya nggak ada, menurutnya mungkin. Ataupun ya, kok saya udah banyak berdoa tapi apa? Tidak apa? Merasa dirinya tidak dijabah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ya, ini bisa jadi doa tersebut Allah apa? Ijabahnya dengan bentuk lain. Dengan apa? Ya, ketika seorang hamba, Rasulullah menyebutkan, man da'a bida'watillah, siapa saja yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, illa atahullahu iyyah, melainkan Allah akan berikan kepadanya sebagaimana yang doa ia minta. Kemudian apa? Au yasrif anhusu, ataupun Allah hindarkan darinya apa? Keburukan. Bisa saja kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah apa? Berkehendak lain dengan apa? Memalingkan dari kita bahaya. Contoh, misalkan seorang hamba yang banyak berdoa, kemudian kita naik motor. Ternyata di depan ada apa? Ada truk ya. Ada truk. Tiba-tiba berhenti. Ternyata apa? Ada apa? Bisa saja ada batu kemudian nyenggol samping kanan atau samping kiri. Ya. Ataupun apa? Ya, bisa sempat masih ngerem. Maka itu diantara bentuk ijabah doa Allah Subhanahu wa taala. Ataupun Allah menginginkan hikmah lain. Apa itu? Ya, diantaranya bisa jadi Allah menginginkan hamba tersebut agar senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi misalkan seorang hamba ia meminta misalkan apa?
meminta motor atau minta yang lainnya, ya, meminta diperluas rezekinya, kemudian ternyata Allah masih tahan-tahan rezekinya. Allah menginginkan ketika itu adalah apa? Agar hamba tersebut senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita saja apa? Meminta kemudian sudah diberi, apakah minta lagi? Kan enggak. Nah, Allah tentunya apa? Allah itu lebih tahu terhadap hambanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabah doanya secara langsung untuknya, melainkan Allah menginginkan hikmah lain agar senantiasa hamba tersebut banyak beribadah dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mungkin saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini banyak memberikan manfaat. Jika seandainya ada kata-kata yang keliru, mohon dimaafkan. Ya, tentunya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.